Saya sudah perintahkan kepada Menteri, pelabuhan-pelabuhan di pulau-pulau kerjakan. Semua yang di-spend harus ada multi back-nya. Tidak bisa misalnya seperti dulu-dulu asal PMN aja. Yang banyak sekali akhirnya proyek mangkrak. Ketika negara ini sedang berteriak kencang untuk menjadikan poros maritim, ternyata kisru investasi bikin kita prihatin. Banyak teman-teman investor atau mungkin pelaku bisnis yang satu bidang dengan Pak Widodo, apa pendapat mereka melihat kasus ini? Sebenarnya saya ingin kalau ada satu perselisihan itu, lebih baik kita dading, kita berdamai. Ketika Presiden Joko Widodo sedang getol-getolnya mempromosikan Indonesia kepada para investor di berbagai kesempatan, berusaha sangat keras mengundang investasi. Justru di negeri sendiri sejumlah kalangan ternyata belum benar-benar bertekad untuk mewujudkan negeri ini sebagai negeri yang ramah investasi. Di sini, di Marunda, kita akan dengan mudahnya mendapatkan gambaran ironis tersebut. Ketika negara ini sedang berteriak kencang untuk menjadikan poros maritim, ternyata kisru investasi bikin kita prihatin. Kami hadirkan ulasannya untuk Anda dalam Potret Nawacita di Marunda. Sejumlah hambatan investasi amat sulit dihilangkan karena sudah berurat berakar. Lagi sinergi di antara pemangku kepentingan masih jauh dari optimal. Adalah perseteruan antara PT Karya Citra Nusantara atau KCN dan perusahaan plat merah alias BUMN PT Kawasan Berikat Nusantara atau KBN. PT KCN ialah perusahaan swasta yang merevitalisasi Pelabuhan Marunda, Jakarta Utara dengan konsesi sebagai operator selama 70 tahun. Sejatinya KCN Marunda adalah salah satu proyek strategis nasional dalam rencana induk pembangunan pelabuhan nasional. Ia diharapkan jadi solusi alternatif pelabuhan di Jakarta untuk menjadi pusat bongkar muat barang curah yang bisa mengurangi beban dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok menjadi 2,8 hari. Dalam perkembangannya, PT KBN yang memiliki 15% saham di PT KCN menuding PT KCN telah merampas aset negara, lalu menggugat mereka membayar kerugian 773 miliar rupiah. PT KBN juga menuntut perubahan skema konsesi dan komposisi kepemilikan saham menjadi 50%. Dalam sengketa, PT KBN memenangi gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Namun situasi kemudian berbalik setelah PT KCN mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan kasasi itu dikabulkan. Seharusnya pembangunan Pelabuhan KCN Marunda ini selesai di tahun 2012 lalu. Namun karena sengketa dan karut-marut proses hukumnya, membuat pembangunan pelabuhan ini sangat meleset dari target. Hampir 16 tahun berlalu, pembangunan proyek strategis nasional ini tertatih dan tersendat. Sejatinya Pelabuhan KCN Marunda ini terbagi dari 3 pier. Tempat saya berdiri saat ini adalah pier pertama, di mana pier pertama sudah selesai 80% pembangunannya. Sementara untuk pier kedua, progresnya baru 30% dan pier ketiga sampai saat ini masih belum dilakukan proses pembangunan. Meski pembangunannya terseok-seok, namun kehadiran Pelabuhan KCN Marunda ini mampu mengurangi beban Tanjung Priok secara sangat signifikan. Itu karena Pelabuhan KCN Marunda ini fokus melayani barang-barang curah seperti batu bara, pasir, semen, dan barang-barang curah lainnya. Yang jika tidak difokuskan di sebuah tempat, maka ini akan membebani pelabuhan-pelabuhan yang ada di Jakarta dan mengakibatkan dwelling time di pelabuhan-pelabuhan tersebut menjadi tinggi. Pak Gunawan sudah
berapa tahun Pak menggunakan jasa KCN di sini Pak? Kita sejak dari 2014 Desember, Pak. 2014 ya. Ya, Jadi sekitar ada 6 tahunan lah 6 ya sampai tahunan. sekarang ya. iya betul betul. Kalau dibandingkan dengan pelabuhan yang sebelumnya, Bapak di mana tuh sebelumnya menggunakan pelabuhan Sebelumnya apa? kita sewa di pelabuhan Jayanti Marunda juga. Habis itu 2014 kita berpindah ke sini. Perbedaannya apa sih Pak? Kalau di sini itu dwelling time-nya bagaimana, di sana bagaimana, cost-nya bagaimana? Perbedaannya di jarak Pak, jarak dan waktu ya kan. Terus untuk apa namanya? Mungkin biaya ya, pasti biaya. Biaya di sini lebih murah. Di sini hitungannya di sini Karena lebih memang murah. di sini pelabuhan khusus curah begitu ya. Ton tidak ada antrian, bebas antrian. Jadi kita terhindar dari apa namanya biaya-biaya seperti demo ride, seperti itu. Itu tinggi juga biaya Cukup tinggi, tersebut cukup ya. tinggi. cukup Tapi tinggi. kalau di Jayanti itu, kalau di sini kan Bapak ada lahan juga sewa ya betul, untuk naruh batu bara di sini. betul. Kalau di Jayanti Tidak ada, kita pelabuhan saja. pelabuhan saja. Nah. Itu berpengaruh pada cost tidak? Pasti kita hanya bongkar, Mhm. terus kita nyewa jauh. Jarak tempuhnya bisa 7-8 kilo bahkan 10 kilo lebih. Jadi kita harus bayar kos bongkar lebih mahal. Sementara di KCN jaraknya sangat dekat. Paling 50 meter udah sampai. Itu pasti kos bongkar lebih murah. Bisa Kondisi kan. menghemat berapa sih Pak kalau boleh tahu? Kalau dengan di sini? Sebenarnya kalau dihitung sih sangat kecil, cuma tergantung kuantiti Pak. Banyak kuantiti ya banyak hematnya gitu. Oke. Ya tergantung kalau kita main di kuantiti, ya kita pasti akan terasa Pak, beban dikit pasti. Selama kasus ini bergulir Pak, berapa kerugian yang ditanggung oleh KCN sendiri? Meski kasasi dikabulkan oleh Mahkamah Agung, namun bukan berarti kisruh berhenti. Direktur Utama KCN Marunda mengatakan, kini pihak kawasan Berikat Nusantara berniat akan melakukan pembelian saham KCN. Langkah yang dianggap KCN tidak memiliki legal standing. KCN Marunda ini lumayan panjang dan mungkin melelahkan begitu ya Pak Widodo ya. Nah selama kasus ini bergulir Pak, berapa kerugian yang ditanggung oleh KCN sendiri? Karena kan operasional tetap ada, produktivitas terganggu, operasional juga tetap ada kan? Ya, memang sebetulnya yang paling rugi ini adalah momentum, Pak. Kalau kita sebagai swasta orang bisnis, itu ada 3 hal yang paling penting. 1, efisiensi, 2, kecepatan, dan 3 ini kepastian. Kepastian ini menyangkut momentum. Karena kalau seperti KCN ini kan diharapkan sejak tender, itu tahun 2004. Ya. Itu harusnya selesai 2012. Lalu ada gugatan, ada perselisihan, itu memundur 2020. Sekarang mundur lagi nih, karena kemarin saja kita baru urusan DMA baru selesai tanggal 10 September 2019. Jadi bayangkan, sudah cukup sekitar hampir 15 tahun ada proses ketambahan baru 1 pier. Padahal kalau kita nggak ada masalah, ini kan bisa ditarget misalnya 3 pier itu paling lama 6 tahun selesai. Artinya dari tahun berapa tuh harusnya udah selesai? 2012. 2012 Karena waktu sudah itu harus selesai ada semua izin ya? dulu ya 2012. Nah, kalau kita hitung kerugian ekonominya tentu banyak karena multiplier efek kan, turunan-turunannya. Nah, tetapi kami sampai hari ini belum mau menghitung kerugian karena yang kami carikan penyelesaian solusi ke depan. Dukungan macam apa yang sebetulnya diharapkan oleh KCN dari pemerintah, terutama Kementerian BUMN dan juga Kementerian Perhubungan? Jadi kami sebetulnya menginginkan, kan ini sudah, masalah ini sudah dibawa ke Pokja 4. Jadi bagaimana kita menunggu pemerintah ini mengeksekusi dan memberi arahan ke kami. Kami sudah bersurat kepada Kementerian BUMN bahwa kami mencoba memberi masukan atau usulan penyelesaian ini. Ya, prinsipnya simple. Apakah negara masih akan kembali ke konsep yang lama, non APBN APBD untuk proyek ini? Sesuai perjanjian Tender yang awal begitu ya? betul. Atau memang sekarang mau ada penyertaan uang negara melalui anak perusahaan BUMN. Tentu yang kita concern di sini adalah bagaimana proses legal standingnya. Karena kita tahu waktu itu sudah diberi kesempatan 2012. Lalu 2016 kan ada surat dari kementerian menolak untuk membeli saham. Kita akhirnya kembali lagi Ke tetap perjanjian awal. Lalu ternyata ada gugatan tentang perampasan aset negara. Dan itu sudah diputuskan juga oleh MA kemarin. Oke. Nah, sekarang kita diminta oleh Pokja untuk berdamai. Nah, kemarin kami dengarkan ingin KBN
ingin membeli saham kembali. Nah ini yang harus diputuskan dulu sebetulnya. Kalau kami sebagai swasta tentu akan ikut arahan karena kita nggak mungkin jadi pesaing BUMN atau apalagi kita melawan negara, apalagi merampas aset negara. Apalagi melawan pemerintah begitu Betul. ya. Baik. Betul. Pak, ini tadi Anda katakan kalau kita lihat kasusnya memang seperti saya bilang tadi panjang dan Iya. cukup melelahkan begitu ya. Apa jadinya Pak kalau ternyata KCN kemarin kalah di MA? Ya. Apa kemudian yang dilihat oleh para investor khususnya yang bergerak di bidang pelabuhan? Ini dan akan pelayaran? menjadi presiden buruk bagi dunia usaha. Khususnya pemerintah kan sekarang sedang meminta para swasta untuk membantu berkontribusi di pembangunan infrastruktur khususnya Ya. di NKRI ini. Kedua, pemerintah dalam hal ini akan menjadi ada catatan. Artinya kalau kemarin kalah, ini akan menjadi jurisprudensi bagi semua dunia usaha bahwa untuk apa konsesi? Karena yang digugat kan konsesi. Sedangkan konsesi itu produk Undang-Undang 17 tahun 2008 ini ada di bawah Kemenhub. Kalau kami swasta kan tentunya hanya menjalankan apa yang regulator sudah terapkan. Oke. Karena kita ingin apa yang kita sudah keluarkan untuk berinvestasi itu mendapat kepastian jangka panjang, akhirnya itu bisa memberi kontribusi Oke. bagi banyak pihak. Kalau kemudian ini jadi jurisprudensi soal konsesi, apa dampaknya terhadap pembangunan atau mimpi menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dan juga mimpi untuk mewujudkan nawacita? Ya ini mungkin akan menjadi PR tersendiri bagi pemerintah di mana presiden sudah sangat jelas pembangunan itu harus berkelanjutan, harus semua pihak baik warga negara, siapapun lah, swasta, BUMN itu harus bergandengan tangan. Tapi kalau ini sampai terjadi, tentu ini saya yakin banyak swasta yang berkeberatan atau berpikir ulang terhadap program kerjasama ini. Pelajaran apa sih Pak yang bisa kita lihat dari kasus yang dihadapi oleh KCN dihubungkan dengan pembangunan nawacita dan juga poros maritim? Ya memang kalau dari sini kasus ini membuat banyak pelajaran bahwa ternyata masih banyak juga hal-hal yang sebetulnya konsep dari Bapak Presiden sangat bagus, tetapi pelaksanaan di bawah ini masih memang banyak yang perlu dibenahi. Contoh seperti tumpang tindihnya peraturan. Kayak kasus kami ini kan kita belajar. KBN selalu berbicara tentang Kepres 11 tahun 92. Ya. Kami menjalankan amanat dari Undang-Undang 17 tahun 2008 karena kami mendapat izin pembangunan maupun izin penyelenggaraan pelabuhan ini dari Kementerian Perhubungan. Oke. Nah kita tahu kan, misalnya pasal 33 bumi, air, udara itu milik negara. Negara dalam sisi perairan ini adalah kementerian. Nah ini ternyata itu pun bisa terjadi gugat-menggugat yang panjang, yang sebetulnya investor ini kan nggak tahu menahu begituan. Oke. Kami tahunya bekerja melalui payung hukum yang jelas. Nah tiba-tiba ada gugatan ini yang tadi bisa menjadi presiden yang kita bingung harus kemana. Hampir semua kita sudah mengikuti panggilan dari pihak manapun. Nah tapi saya meyakini mudah-mudahan dalam waktu dekat ini ada satu kepastian. Karena MA sudah memutuskan, ya walaupun saya dengar mungkin ada PK. Nah ini juga akan menambah panjang lagi. Apakah kemudian panjangnya kasus hukum ini menghambat pembangunan KCN Marunda? Otomatis. Pak Widodo tadi bilang katanya investor saat ini wait and see. Ya. Buktinya apa Pak? Khususnya untuk investor di bidang pelabuhan. Ya nanti mungkin bisa dicek di Kemenhub apakah dengan kasus ini sudah ada perjanjian konsesi baru di bidang kepelabuhan. Nah setahu saya masih tetap 19 pelabuhan saja. Nah ini nanti kan bisa dicek, itulah buktinya bahwa kalau sebetulnya dari swasta, kalau bisa nggak konsesi, pasti mereka pilih nggak konsesi. Karena jadi milik pribadi swasta begitu ya? Seumur hidup dia punya lah. Sebenarnya saya ingin kalau ada satu perselisihan itu lebih baik kita danding lah, kita berdamai.
Dari data Kementerian Perhubungan, saat ini terdapat 9 pelabuhan telah dikerjasamakan oleh Kementerian Perhubungan dengan badan usaha pelabuhan milik swasta. Pelabuhan KCN Marunda adalah salah satunya. Sementara itu, 7 pelabuhan lainnya merupakan hasil kerjasama antara Kementerian Perhubungan dengan badan usaha pelabuhan BUMN, yakni PT Pelindo. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan dalam 5 tahun ke depan akan ada pembangunan pelabuhan baru sebanyak 37 lokasi senilai 1,15 triliun rupiah dan pengembangan pelabuhan dengan nilai investasi 1,7 triliun rupiah. Uang yang tentu tidak sedikit. Dalam perjalanannya nih Pak, selain masalah spreading, kami juga masyarakat awam, masyarakat umum, media juga kemudian memantau ada kasus hukum yang sekarang sudah ingkrah di Mahkamah Agung begitu ya. Kami berpikir kemudian ini jangan-jangan ini adalah salah satu kendala dalam pembangunan pelabuhan di Indonesia. Kalau Anda sendiri melihat ini seperti apa Pak kasus? Jadi memang di satu negara yang memiliki kepastian hukum pasti memberikan rasa percaya diri swasta, bahkan swasta asing di sini. Makanya dalam kita membuat PPP ya, KPBU itu kita libatkan sebanyak mungkin pihak ya. Kita pasti meng-hire legal counsel. Kita minta legal opini dari kejaksaan. Kita minta opini mengenai financial structure dari BPKP, bahkan juga konsultan-konsultan yang profesional. Sehingga formatnya itu memang bisa diandalkan. Jadi kita jangan memperlakukan satu kerjasama itu dengan gemampang, jangan gampang gitu ya. Kita harus persiapkan dengan baik. Kalau persiapannya baik dan ini memberikan suatu return yang baik bagi swasta, banyak tempat-tempat yang swasta akan masuk di situ. Ya, jadi kita masuk pada satu era yang lebih profesional sekarang ini. Oke, tapi kemudian kalau ada banyak yang bertanya, apakah ini kemudian bisa menjadi apa ya? Presiden buruk bagi investasi khususnya di bidang pelabuhan, Bapak komentarnya seperti apa nih Pak? Ya saya pikir pelajaran lah, saya lebih banyak itu ya, pelajaran yang mahal. Jadi kita akan meneliti, sebenarnya saya ingin kalau ada satu perselisihan itu, lebih baik kita dading lah, kita berdamai. Karena itu lebih murah dan tidak membuat masing-masing rugi. Perkembangan dwelling time di Tanjung Priok sendiri seperti apa? Apakah kemudian nanti tertolong ketika ada pelabuhan KCN Marunda ini dengan penurunan dwelling time ini? Dwelling time sudah bagus di Priok ya, 3,12 ya, sudah ideal ya. Tapi kita juga harus melihat bahwa jangan juga kita menekan dwelling time, tapi double handling gitu. Dia cepat-cepat keluar dari pelabuhan, tapi dia harus ke storage atau tempat penampungan yang lain gitu. Nah ini harus kita jaga. Makanya kami dengan Bea Cukai mengatur satu optimasi dwelling time yang optimal. Oke, jadi pelabuhan-pelabuhan katakanlah Marunda ini juga punya peran strategis dalam berkompetisi sehingga mereka melayani itu lebih hati-hati. Oke. Kalau pelabuhan-pelabuhan yang lain seperti apa Pak? Tadi kan Bapak bilang ada 40 pelabuhan baru. Itu semuanya kerjasama atau? Iya, macam-macam. Ada yang dimiliki oleh BUMN, ada yang dimiliki oleh pemerintah, ada yang dimiliki oleh swasta, ada yang kerjasama pemerintah dengan swasta, ada yang pemerintah investasi tetapi swasta yang mengelola, itu ada. Jawa Timur termasuk yang maju, ya. Ada beberapa pelabuhan yang dibangun oleh swasta. Kita beri kesempatan supaya mereka berkompetisi. Investasi otomatis meningkat jika kemudahan berusaha terus terpelihara dan gangguan dari sana-sini tidak ada lagi. Jangan sampai lain di mulut, lain di hati. Niat menarik minat investasi tapi malah menciptakan kondisi yang serba tidak pasti. KCN Marunda dan Kementerian Perhubungan pernah dijadikan pihak tergugat oleh perusahaan BUMN kawasan Berikat Nusantara. Meski kini KCN sebagai pihak swasta dimenangkan dalam kasasi di MA, kasus ini masih terus akan bergulir. Bola panasnya kini ada di Kementerian BUMN di bawah nahkoda Erick Thohir. Sementara kalangan dunia usaha dan investor swasta terus mencerna kasus ini, menunggu dan mencermati alias wait and see. Padahal pemerintah sedang berusaha setengah mati mencoba menarik investasi. Metro TV, knowledge to elevate.